Apa kabar pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dita Ruspendi hadir menyapa Anda because it's time to talk. Pemirsa, analog switch off tahap 1 sempat diundur pelaksanaannya dari Agustus jadi 30 April 2022. Padahal 2 November 2021 tahun lalu merupakan momen hitung mundur menuju 1 tahun analog switch off total. 30 April 2022 pun sudah di depan mata. Adapun tahap pertama migrasi TV digital akan berlangsung di 56 wilayah siaran, yakni di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara I, dan juga Papua. Lalu sudah sejauh apa persiapan detik-detik analog switch off tahap 1 di Pulau Jawa sendiri? Kali ini kami akan membahasnya bersama dua narasumber, ada Kang Adiana Slamet, Ketua KPID Jawa Barat, dan juga Kang Ahmad Solahuddin, Wakil Ketua KPID Banten. Kita sapa satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumadamang, Kang Adi. Alhamdulillah Pangestu. Alhamdulillah. Sudah terhubung juga bersama kami. Ada Kang Ahmad dari Banten. Assalamualaikum, Kang Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat ya, Kang? Alhamdulillah sehat. Baik, kali ini kita akan membahas detik-detik persiapan analog switch off tahap 1 ya, sudah di depan mata tanggal 30 April 2022 ini. Saya mau ke Kang Adi dulu. Meskipun sempat diundur, Kang Adi, persiapan ASO ini terkhusus KPID adalah sosialisasi ya. Sudah sampai mana, Kang Adi? Apa saja yang sudah dilakukan sampai detik-detik akhir sebentar lagi ini? Ya, terima kasih ya Teh Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagi KPID Jawa Barat, no data, no policy. Tidak ada data, tidak ada kebijakan, termasuk berkaitan dengan analog switch off ini ya. Jadi langkah kami didasarkan pada kajian ilmiah, baik itu FGD maupun riset. Dari 2021 kami melakukan sosialisasi dan diseminasi. Jadi sosialisasinya dibagi ke dalam beberapa segmen ya, segmen masyarakat. Jadi yang pertama misalkan dalam sosialisasi itu segmen mahasiswa misalkan ya, segmen mahasiswa itu melakukan sosialisasi bersama kampus-kampus ya, dengan kampus yang ada di beberapa kampus di Jawa Barat. Lalu segmen ibu-ibu, jadi segmen ibu-ibu kami coba berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan seperti Fatayat NU Jawa Barat dan Nahdlatul Aisyah Muhammadiyah ya. Lalu segmen SMK, SMA kami coba berkolaborasi turun langsung ke SMA, SMK untuk melakukan sosialisasi tentang analog switch off. Lalu yang terakhir kami melakukan sosialisasi pada segmen masyarakat pedesaan, Tedita. Kami berkolaborasi dengan kepala-kepala desa yang kemudian bisa diajak berkolaborasi. Tapi tentunya misalkan sosialisasi itu tidak hanya memberikan informasi mengenai proses migrasi ini ya dari TV analog ke TV digital, karena berdasarkan hasil riset ya, berdasarkan hasil riset yang kemudian kami lakukan berkolaborasi misalkan dengan Vkom Universitas Padjadjaran gitu, tentang kesiapan masyarakat Jawa Barat ya, menyongsong analog switch off ini tahap pertama ini gitu. Maksudnya ada beberapa catatan yang kemudian catatan-catatan itu kami lakukan. Yang pertama memang permasalahan masyarakat Jawa Barat siap untuk menghadapi ASO, cuman kesiapan ini tidak didasarkan pada kebutuhan teknis ya. Jadi sudah mendengar tentang migrasi analog ke digital, tapi kemudian ketika bicara permasalahan teknis misalkan, apakah pertanyaan sederhananya waktu itu kita diskusi dan ekspos hasil riset itu, salah satu pertanyaan ke masyarakat itu apakah misalkan TV Bapak Ibu itu bisa menerima siaran digital ya, lalu apakah TV tabung
bisa menerima siaran digital. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan-catatan penting di samping misalkan permasalahan-permasalahan yang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat terutama Jabar Selatan ya, Teh Dita, karena Jawa Barat ini kan kontur geografiknya pegunungan ya. Jadi ada beberapa area yang kemudian blank spot terestrial. Baik. Nah, lalu permasalahan kesiapan lembaga penyiaran lokal juga kami gandeng juga bersama asosiasi dan lembaga penyiaran itu kami juga melakukan riset ya dengan bekerjasama dengan program studi ilmu komunikasi FISIP Unpas gitu. Siap lembaga penyiaran di Jawa Barat khususnya lembaga penyiaran lokal gitu ya, itu siap untuk bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Cuman pun ada catatan-catatannya. Seperti itu, Teh Dita. Mengenai tantangan-tantangan yang Kang Adi sebut barusannya seperti blind spot dan juga segmentasi yang KPID Jawa Barat lakukan gitu, dari segmen-segmen tersebut yang mana yang paling memberikan respon paling positif di antara masyarakat yang diberi sosialisasi oleh KPID Jawa Barat? Ya, artinya kan gini ya, kalau misalkan di daerah pedesaan itu kami sekaligus simulasi pemasangan STB. Ya, kalau ngomongin antusias, semuanya antusias ya, Dita ya. Cuman ini permasalahannya seberapa banyak orang menangkap informasi tentang migrasi dari TV analog ke TV digital ini. Kita tahu bahwa informasi di perkotaan itu lebih cepat ya, karena memang arus informasinya di samping melalui lembaga penyiaran televisi dan radio itu masyarakat perkotaan itu kan mendapatkan informasinya dari media yang platform berbasis internet ya. Tapi kemudian misalkan ada hal-hal yang kemudian tidak bisa kita hindarkan dari semua segmented itu gitu. Itu banyak yang salah menginterpretasikan bahwa migrasi yang namanya digitalisasi penyiaran itu disamakan dengan digitalisasi yang berbasiskan internet atau over the top. Nah, ini yang kemudian kami clearkan sebenarnya, Teh Dita. Pertanyaan yang sama untuk Kang Ahmad. Bagaimana Kang Ahmad, tadi di Jawa Barat seperti itu gambarannya ya, seperti itu antusiasme masyarakat di Jawa Barat dan juga tantangannya. Kalau di Banten sendiri bagaimana Kang Ahmad? Ya, kalau di Banten sendiri kita itu kan mulai aktif bekerja di tapi sebetulnya di awal rencana Kominfo, awal tahap 1 dan 12 Agustus itu juga KPID Banten sebelumnya sudah gencar melakukan tahapan-tahapan sosialisasi. Namun kemudian ketika ada perubahan kebijakan, sekarang kita juga langsung menyesuaikan, melakukan langkah-langkah bekerja kita di KPID Banten. Pertama juga kita terus menggalakkan sosialisasi bagaimana beberapa daerah khusus migrasi tahap 1. Ini kan kalau Banten ada Banten 1, Banten 2. Kalau Banten 1 itu seputar Kota Serang, Kabupaten Serang. Kang Ahmad, mohon maaf, kami tidak bisa mendengar dengan jelas audio dari Kang Ahmad. Boleh lebih dikondisikan dulu? Halo, ya, sudah terdengar. Baik, silakan lanjutkan Kang Ahmad. Ya, karena Banten 1 ini kan seputar di Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, dan Banten 2 itu di Pandeglang. Nah, ini juga relatif di masing-masing daerah kan kondisi sosiologis dan geografisnya kan berbeda pula, dan itu mempunyai tantangan juga yang berbeda pula, sehingga kita bentuk sosialisasi ini juga dengan langkah-langkah yang sesuai dengan kultur yang ada di daerah. Seperti apa itu Kang Ahmad? Ya, kita baik secara individu maupun secara kelembagaan kita melakukan penyampaian sosialisasi kepada masyarakat, kemudian juga kepada lembaga keorganisasian, baik organisasi kepemudaan
organisasi mahasiswa maupun organisasi masyarakat. Kita kerap melakukan secara personal maupun secara kelembagaan melibatkan untuk sama-sama kita menggiatkan sosialisasi migrasi atau ASO tahap 1 ini. Kemudian juga kita melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama stakeholder yang ada di provinsi, baik itu DPRD provinsi maupun pemerintah provinsi Banten, dan tentunya Dinas Kominfo yang ada di provinsi Banten. Kita kerap melakukan itu, dan beberapa kali kita juga bersama Kominfo melakukan sosialisasi yang itu kita lakukan ya, intens kita lakukan. Bagaimana respon masyarakat, Kak Ahmad? Terutama yang jadi pertanyaan banyak masyarakat itu di sini tentang pembagian STB, set-top box. Bagaimana nih Banten? Berapa jatah STB untuk masyarakat yang tidak mampu? Kemudian mekanisme pembagiannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, soal ini juga kita melakukan koordinasi dengan Kominfo dan terutama dengan lembaga-lembaga penyiaran yang itu pemenang multiplexing. Nah, memang ini yang menjadi hal yang harus kita fokuskan dalam jangka dekat ini, karena waktu kita kan dari hari ini sampai ASO 30 April ini hanya 1 bulan. Artinya ini harus kita surahkan semaksimal mungkin bagaimana apa yang menjadi kewajiban lembaga penyiaran, terutama pemenang multiplexing ini, untuk berkontribusi kepada masyarakat terkait dengan set-top box itu betul-betul maksimal. Nah, hari itu yang kemudian kita lakukan komunikasi yang intens, karena kemarin juga kita komunikasi ke lembaga penyiaran, dalam hal ini terutama pemenang multiplexing, untuk segera mendistribusikan set-top box kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu adalah salah satu tantangannya ya, bagaimana masyarakat kurang mampu dapat mendapat set-top box dengan jumlah yang sesuai dengan permintaan. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang terbilang mampu? Kang Ahmad juga Kang Adi, pertanyaannya nanti akan sama ya. Jadi masyarakat Indonesia ini kadang-kadang punya kebiasaan menunda-nunda gitu ya, ketika detik-detik ASO sudah di depan mata, ini baru berbondong-bondong membeli set-top box begitu. Bagaimana KPID membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran dalam hal ketersediaan set-top box ini? Kang Adi terlebih dahulu deh. Ya, Teh Dita, ini kami beberapa minggu yang lalu ya ke belakang itu memperingati digital switch on salah satu TV lokal di Jawa Barat ya, di Sumedang. Lalu kami coba iseng ya ke toko elektronik itu, maksudnya untuk menanyakan seberapa banyak unit yang keluar gitu di Sumedang, satu toko STB itu, dan ternyata lumayan banyak ya. Teditanya satu hari itu di salah satu toko di Sumedang itu mengeluarkan 100 unit per hari. Ini yang kemudian saya pikir mudah-mudahan ya, ini saya tidak berani mengeneralisir ya, karena tahap pertama analog switch off di Jawa Barat ini kan ada 12 kabupaten kota ya. 30 April itu ada 12 kabupaten kota, Teh Dita. Nah, artinya bahwa itu baru satu kabupaten kan yang kita coba cermati. Nah, ini kita belum coba mencermati di 11 kabupaten kota lainnya. Cuman ini ada catatan penting ya untuk Jawa Barat ya, Teh Dita ya. Bahwa hari Senin kemarin gitu, Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat memanggil kami dengan Diskominfo Jawa Barat untuk melakukan rapat koordinasi tentang persiapan tahap 1 analog switch off pada tanggal 30 April 2022 ini ya. Di Komisi 1 yang kemudian konsen terhadap permasalahan analog switch off ini menanyakan tentang permasalahan
apa namanya, salah satunya itu permasalahan yang pertama, distribusi STB apakah akan tepat sasaran atau tidak. Karena itu kan ngambil datanya itu dari apa namanya dinas sosial ya, dinas sosial yang kemudian itu dikolek melalui kabupaten kota dan bekerja sama dengan pemerintah desa. Bahkan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat itu melakukan safari kemarin itu ke Kabupaten Kuningan. Kebetulan Kabupaten Kuningan itu tahap pertama, jadi melakukan safari apa namanya seperti KPID Provinsi Jawa Barat itu, menanyakan kesiapan untuk proses migrasi dari analog ke digital ini ya. Nah ini catatan yang pertama ya. Catatan yang kedua memang apa namanya, sebenarnya distribusi STB ini kan bukan bagian dari KPID Provinsi Jawa Barat. Dita, saya mau mengingatkan pada pemirsa Madar TV ini ya, kita semua ya, bahwa ada yang namanya tim gugus tugas di Jakarta itu ya. Jadi tim gugus tugas ini itu berkaitan dengan keberhasilan ya analog switch off. KPI itu di urutan kelima. Jadi urutan kelima ini sebagai institusi ahli untuk menyumbangkan saran ya kepada tim gugus tugas ini. Nah sebenarnya kami di daerah gitu ya, di Jawa Barat misalkan ya, KPID Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Jawa Barat, Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat gitu, ini mempunyai inisiatif tinggi sebenarnya untuk mensukseskan ya agenda analog switch off ini, karena kami memandang bahwa ini bukan hanya permasalahan hanya penyiaran bersih jernih canggih, tapi kemudian multiplier efeknya memang ini untuk apa namanya kemajuan ya, terutama pada sektor ekonomi digital, arah ekonomi digital di Indonesia, bahkan di 34 provinsi ya yang ada di Indonesia. Makanya kami terus-terusan melakukan sosialisasi dan yang lain-lain. Nah catatan-catatan itu karena ini adalah fokus di sosialisasi ya, Kang Adi ya. Berarti di antara tugas Komisi Penyiaran ini adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar, itu kemudian ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiarannya dalam aspek sosialisasi tentunya. Namun Kang Adi, Kang Ahmad dan juga pemirsa, dalam prosesnya tentu ada tantangan ya dari berbagai aspek. Lantas bagaimana KPID melibatkan para pemangku kebijakan atau stakeholder yang ada agar tugas dan fungsinya dapat dijalankan, terutama dalam proses analog switch off ini? Ini akan kita bahas di segmen kedua usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Time to Talk.